Nenek buyut, tolong berkati cucu kecil ini yang jomblo sejak lahir. Shen Wanyi. Agar mendapatkan suami setinggi 180 cm, tampan dengan perut 8 kotak, lebih disukai, duda dengan 2 anak, agar aku bisa menjadi ibu tanpa rasa sakit. Oh ya, yang terakhir kali, novel yang kusebutkan padamu, tolong ambil, untuk mengisi waktu luang, tolong ingat permintaanku, baik-baik ya. Tablet leluhur kakek buyut dari keluarga Shen Nyonya Li Cuilan. Hantu, Hantu? Hantu apa? Li Cuilan kakek buyut Shen Wanyi. Aku adalah nenek buyutmu. nenek buyut, Kau gadis. Ingin menghabiskan lebih sedikit uang? Aku nenek buyutmu. Akan menangani masalah terbesar untukmu. Baiklah. Kamu ingin mencari suami yang tinggi kaya dan tampan, kan? Kamu ini menjadi seorang ibu tanpa rasa sakit, kan? iya ya. Kalau begitu pergilah lihat di dalam buku. Racun Gu ini ternyata membuat raja ini berubah menjadi anak kecil di siang hari dan pulih di malam hari. Dingin. Shen Wanyi. Bagaimana kau bisa begitu bernafsu? Oh tidak. Kemana lagi bocah ini lari? Apakah aku terlihat menakutkan itu? Viking. Putri, Nona Jiang datang mengunjungi pewaris kecil. Dia sudah tiba di ala depan. Jiang Xianing, pemeran utama wanita teh hijau dari buku itu. Apa yang harus datang telah datang. Tumpin jalannya. Halo, suamiku. Mengapa kau di sini? Keluar. Ketika pangeran ini menikahimu, aku sudah memberitahumu. Pangeran ini tidak menyukaimu. Tuanku, aku salah sebelumnya. Tolong jangan marah padaku. Kapan pangeran ini marah padamu? Kau berbohong. Dalam buku aslinya, kau jelas ingin membunuhku. Jika aku bilang tidak maka tidak. Kalau begitu katakanlah. Katakan bahwa kau sama sekali tidak akan berurusan denganku karena Jiang Xianing. Mengapa aku harus berurusan denganmu? Cepat pergi. Sumpah. Baiklah. Aku tidak akan, karena Jiang Xianing, berurusan denganmu. Bisakah kau pergi sekarang? Tuanku, maaf soal itu. Aku akan pergi sekarang. Shen Wanyi. Kau datang sesukamu. Dan pergi sesukamu. Qin Huaisu, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Kau... Sialan.
perasaan itu lagi. Aku akan berubah. Sungguh hebat. Yang Mulia, kau benar-benar punya fetis seperti ini. Kau tidak mungkin berpikir untuk bertelanjang dada dan berkeliaran di sekitar kediaman pangeran kan? Pergi panggil seseorang untuk membawakanku pakaian. Oh ya, mengapa kau lari malam itu? Mungkinkah kau merasa malu? Kau menjauh dariku. Aku akan. Tidak, Shen Wanyi, kau. Yang Mulia. Kau mungkin tidak akan mau. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang, kau berani mengancam pangeran ini. Qin Huaishu, aku hanya bercanda denganmu. Aku akan segera memanggil seseorang untuk membawakanmu pakaian. Sial, mengapa aku memprovokasinya? Menyebalkan sekali. Mengapa aku selalu ingin menggodanya setiap kali aku melihatnya? Nyaliku sudah sebesar ini sekarang. Kau berulang kali mencoba merayu pangeran ini. Tidakkah kau takut pangeran ini akan melahapmu? Ibu, aku akan segera memanggil seseorang. Nona, ku dengar untuk perjamuan ulang tahun Nyonya Tua, rombongan opera terbaik di ibu kota telah diundang. Bukankah itu hanya hal-hal yang itu-itu saja? Akan lebih baik untuk tinggal di rumah dan menikmati matahari dengan bebas. Sudah beberapa hari, sejak terakhir kali aku melihat bocah itu, para nona muda bangsawan yang biasanya menemani Nona Jing, semuanya sudah tiba. Mereka pasti akan menjijikkan. Sungguh sial. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia, sampai memilih wanita jahat menjadi istri pangeran. Tepat sekali, kurasa Nona Jing, yang mahir dalam kecapi catur kaligrafi dan melukis, dan tumbuh bersama Yang Mulia, adalah pasangan yang benar-benar cocok. Ya Tuhan, para pengunjung berarti masalah. Kakak-kakak tolong jangan berkata begitu. Yang Mulia dan saya tumbuh bersama. Kami hanya berbagi kasih sayang persaudaraan. Bagaimana mungkin saya pantas bagi Yang Mulia? Orang munafik tetaplah orang munafik. Dia bahkan tidak tersipu saat berbicara. Kau benar-benar tidak pantas. Nona Jiang tentu tahu tempatmu. Tidak buruk. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Kudengar Yang Mulia sama sekali tidak menyukaimu. Kau wanita jahat yang buta huruf. Pangeran akan mencampakkanmu cepat atau lambat. Shen Wanyi, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang aku adalah wanita galak? Lain kali, jika putri mahkota ini menangkapmu lagi, bergosip di belakangku, aku akan memukulmu sampai orang tuamu sendiri tidak mengenalimu. Kakak putri pangeran, Anda harus meminta maaf. Semua orang di sini hari ini adalah wanita bangsawan ibu kota, karena Anda begitu tidak sopan. Anda mempermalukan pangeran. Jika pangeran tahu, dia akan marah. Xianning, jangan buang-buang napasmu untuknya. Ketika pangeran tiba nanti, aku harus memberitahunya dengan jelas, karakter macam apa istri pangerannya. Di belakangnya, hei kau! Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahuku? Karakter macam apa istri pangeran ini? Pangeranku, Anda akhirnya tiba. Istri pangeran Anda benar-benar tidak bermutu. Dia benar-benar berani memukul seseorang di depan umum. Lupakan saja. Jangan katakan apa-apa lagi. Pangeranku, tolong jangan marah pada putri pangeran. Dia tidak bermaksud melakukannya barusan. Ada teh hijau setiap tahun, dan bunga teratai bermekaran di mana-mana. Siapa bilang pangeran ini marah pada putri permaisuri? Shen Wanyi barusan memukul putri kediaman Perdana Menteri Shen. Dia punya nyali seperti itu, pangeranku Anda. Dia milikku. Aku memberinya keberanian. Memangnya kenapa? Dia benar-benar membelaku. Dilihat dari sudut pandang ini, Qin Huaishu cukup enak dipandang. Pangeranku, Anda seharusnya tetap meminta putri pangeran untuk meminta maaf. Jika insiden hari ini tersebar, saya khawatir itu akan memengaruhi reputasi putri pangeran. Orang yang dipukul putri permaisuri tentu saja pantas dipukul. Jika ada yang bergosip dan menyebarkan ini,
Pangeran ini pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Kediaman Qin. Hari ini, saya di sini. Berterima kasih kepada semua orang, karena telah datang ke kediaman pangeran untuk merayakan ulang tahun saya. Semoga Nyonya Tua Semoga Nyonya Tua, memiliki keberuntungan seluas Laut Timur keberuntungan seluas Laut Timur, dan umur sepanjang Gunung Selatan. dan hidup sepanjang pegunungan selatan. Nyonya besar berkata, bahwa sekarang adalah musim yang tepat untuk menikmati bunga. Sebelum perjamuan ulang tahun hari ini, biarkan semua orang mengambil bunga sebagai tema, dan mengubah puisi untuk dinikmati. Ini juga akan memastikan semua orang bersenang-senang. Xianning benar. Saya juga telah menyiapkan jepit rambut bunga prem, senilai 10.000 emas dari Menara Tiang Xiang, sebagai tanda keberuntungan. Bagus. Luar biasa. Selamat Nyonya Tua. Xian Wanyi, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Tidak perlu. Segera keluar. Nenek, jangan perlakukan dia seperti ini. Sebenarnya dia, Yan, ayo makan sesuatu. Istri pangeran, Nyonya besar baru saja mengumumkan, tema perjamuan kita hari ini adalah mengubah puisi. Saya ingat bahwa istri pangeran dikenal di ibu kota sebagai orang yang terkenal tidak kompeten, bukan? Saya khawatir dia tidak akan mampu. Dia adalah permaisuri pangeran ini. Kemanapun dia ingin pergi, dia akan pergi. Akhir-akhir ini, Qin Huaishou ini benar-benar telah mengubah sifatnya. Yang mulia, Xianning hanya takut bahwa istri pangeran yang tidak mampu mengubah puisi akan kehilangan muka, merasa tidak senang. Bukankah itu hanya menyusun puisi? Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Istri pangeran, sebelumnya aksara yang ditulis oleh pewaris kecil, Anda bahkan tidak mengenalinya. Namun sekarang Anda mengklaim bisa mengubah puisi. Bagaimanapun ada begitu banyak orang di sini hari ini. Tolong jangan mempermalukan yang mulia. Tepat sekali. Lihatlah orang macam apa dirimu. Kau begitu mengesankan. Kalau begitu mari kita berkompetisi. Mengapa? Apakah kau takut? Akan tidak sopan untuk menolak. Namun istri pangeran ketika saatnya tiba, tolong jangan marah kepada saya. Dengan hadirnya pangeran ini, Anda tidak perlu bersusah payah untuk bersaing dengan mereka. Yakinlah, putri mahkota ini sama sekali tidak akan kalah. Jika aku tidak bisa menulis puisi, tidak bisakah aku mengambil dari karya yang sudah ada? Bagaimanapun juga, aku telah menjalani 9 tahun pendidikan wajib dan menghafal 300 puisi Tang. Di bawah pohon rindu. Berbicara tentang The kerinduan. film was translated and narrated Merindukan by tuanku M membenci Media. tuanku. Namun tuanku tidak tahu. Pohon itu menghasilkan benih kerinduan. Tetapi ketika tuanku bepergian, dia memikirkan yang ini. Sok. Bagus. Bakat sastra yang luar biasa. Bakat sastra yang luar biasa. Menyusun puisi dalam 7 langkah. Diksi yang halus dan terstruktur. Emosi di dalam puisi itu mendalam. Reputasi Xianning sebagai wanita berbakat. Benar-benar pantas. Istri pangeran. Sekarang giliran Anda. Menyusun puisi dalam 7 langkah. Terlalu lemah. Aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan apa yang disebut puisi langkah demi langkah. Sungguh sombong dan tak tahu malu. Bagaimana ini mungkin? Xian Wanyi, berhenti mencoba menarik perhatian di sini. Kau mempermalukan kediaman Qinku. Turun segera. Ibu yakinlah, dengan hadirnya pangeran ini, saya ingin melihat individu picik mana yang berani berbicara buruk tentang putri permaisuri. Silakan, nikmati dirimu. Angin utara menyapu bumi, mematahkan rumput putih. Di langit itu pada bulan ke-8, salju sudah berterbangan. Lumayan. Puisi yang bagus. Tiba-tiba seperti angin musim semi yang datang semalam. Ribuan pohon, puluhan ribu pohon meledak menjadi bunga pir. Kesedihan perpisahan yang luas dan agung. Matahari putih tenggelam rendah. Pecutan yang bersuara menunjuk. Dan itulah akhir dunia. Kelopak yang gugur bukanlah hal yang tak berperasaan. Mereka berubah menjadi lumpur musim semi. Melindungi, itu, bunga-bunga. Bagus. Sempurna. Sungguh puisi yang hebat. Sungguh puisi yang hebat. Bakat sastra yang benar-benar luar biasa. Benar-benar bagus. Puisi yang bagus. Baris yang luar biasa, berubah menjadi lumpur musim semi untuk melindungi bunga lebih lagi. Anggun namun tidak vulgar. Keanggunan dan bakat tiada tara. Lumayan. Dibandingkan dengan itu, bait-bait yang terlalu halus dan dibuat-buat, ini 100 kali lebih baik. puisi ini bahkan lebih baik daripada yang ditulis oleh guruku. Bagaimana? Apakah kita masih berkompetisi? Karena tidak ada yang bisa melampaui putri permaisuri, maka hadiah ini milik putri permaisuri.
Berapa nilai uang ini? Baiklah. Sudah larut. Biarkan perjamuan dimulai. Semuanya silakan. Apakah pangeran ini, biasanya, memperlakukanmu dengan buruk? Itu hanya jepit rambut. Mengapa sangat menghargainya? Apa yang kau tahu? Ini bukan jepit rambut biasa. Ini adalah kepercayaan diri untuk sisa hidupku. Ketika saatnya tiba, dan aku menceraikanmu, aku masih perlu menjalani hidupku. Anda ingin menceraikan pangeran ini? Oh tidak, aku berbicara terlalu cepat. Aku membocorkan akhir dari buku aslinya. Pangeranku, tentu saja aku tidak ingin menceraikanmu. Kekagumanku pada pangeran. Langit, bumi, dapat membuktikannya. Tapi aku tahu bahwa kau tidak menyukaiku. Aku pasti harus memberikannya padamu. Orang yang kau kagumi pantas mendapatkan posisi itu. Jadi aku bisa membuat rencana lebih awal. Siapa bilang pangeran ini tidak menyukaimu? Aku. Hari itu. Karena Anda tahu Anda salah. Mengapa Anda tidak segera meminta maaf? Pangeran ini berpikir, saya terlalu lunak padamu akhir-akhir ini. Lupakan saja. Pemilik asli sebelumnya menyiksanya dalam segala hal. Jadi kebohongannya hari itu bisa dimengerti. Aku tahu. Hari itu, kau tidak melakukannya dengan sengaja. Benarkah? Kau tidak marah padaku lagi. Tidak marah. Itu semua sudah berlalu. Ayo pergi ke halaman kecilku. Bikin membuatkanmu kue kesukaanmu. Ibu. Kau sangat baik kepada Yan Yan. The film was translated and narrated by M. Kau Media. memanggilku Ibu. Kau adalah ibu Yan Yan. Aku minta maaf. Aku salah. Ibu. Aku seharusnya tidak berbohong. Ini semua salahku. Sehingga kau dipukul. Pasti sakit sekali, Kam. Itu tidak sakit lagi. Sungguh, itu semua sudah berlalu. Ibu selir putri. Mulai sekarang Yan Yan pasti akan mendengarkanmu dengan patuh. Ulang tahun ibu akan segera tiba. Yan Yan akan merayakannya bersama ibu. Ulang tahun. Ini sebenarnya sudah ulang tahun tuan rumah aslinya. Dalam buku aslinya, pada saat ini, tuan rumah asli sudah meninggal. Mungkinkah aku sudah mengubah arah plot? Baiklah, ulang tahun ibu. Aku akan menghabiskannya bersama Yan Yan. Ulang tahun Shenwanyi akan segera tiba. Oh iya, aku ingin tahu, kemana perginya anak kecil itu? Anak kecil itu, dia suka makan kue kecil yang kubuat. Pangeranku? Di kediaman kita, apakah ada anak-anak lain? Saya tidak tahu. Mengapa dia bertingkah sangat aneh? Pangeranku, besok adalah ulang tahun Putri Permaisuri. Aku sudah mengikuti instruksi Anda dan memindahkan semua barang berharga dari gudang penyimpanan. Hari itu, dia mengambil jepit rambut, dan sangat gembira. Seolah-olah saya telah menganiayanya. Dia benar-benar mempermalukan. Kediaman Pangeran Qin kita. Ini, pangeranku, aku akan mengirimkannya kepada Putri Permaisuri besok pagi. Tidak perlu. Saya pangeran ini akan mengirimkannya secara pribadi. Saya berjanji padanya. Ulang tahun hari ini, saya akan Ketika dia melihat saya pangeran ini, memberinya begitu banyak harta. Saya ingin tahu betapa tersentuhnya dia. Apa yang Anda katakan? Pangeranku akan menghabiskan ulang tahunnya bersamanya. Dan dia bahkan menyiapkan untuknya sebuah peti penuh harta karun. Ya. Hak apa yang dimiliki wanita Shenwanyi itu? Pangeranku hanya boleh menjadi milikku. Dia bahkan tidak boleh berpikir untuk mencurinya. Jian. Jian. Kakak Jian. Yan, Anda di sini. Apakah saya menakuti Anda? Saya hanya sedih, karena saya tidak bisa melindungi Anda dengan baik, membiarkan wanita jahat itu menindas Anda. Tapi dia tidak membuliku. Yan, jangan tertipu olehnya. Anda bukan anak kandungnya. Begitu dia memiliki anak sendiri, cepat atau lambat dia akan mengusir Anda dari kediaman. Tapi dia memperlakukanku dengan sangat. Perlakuan baiknya kepada Anda hanyalah untuk menyenangkan pangeran. Hanya saya kakak Anda, yang benar-benar peduli pada Anda. Shenwanyi, saya masih memiliki pewaris kecil sebagai kartu truf saya. Jika pewaris kecil tidak menyukai Anda tidak akan bisa mengamankan posisi Anda sebagai istri pangeran. Yan, mari kita pergi. Saya akan mengajak Anda bermain layang-layang. Baiklah. Aku masih yang terbaik. Aku tidak pernah berpikir bahwa di zaman kuno,
Dan aku bahkan bisa makan kue ulang tahun. Menarik sekali. Putri Mahkota, benda-benda ini, apakah semuanya bisa dimakan? Tentu saja itu bisa dimakan. Tidak hanya bisa dimakan, tetapi juga, ini adalah hidangan lezat yang bahkan restoran di luar sama sekali tidak bisa menawarkannya. Nanti, ketika Qin Huaisu tiba, dia pasti akan, oleh bakatku yang luar biasa, terkesima makan. Aku hanya tidak tahu, apakah dia suka makanan manis. Istri pangeran benar-benar bersemangat tinggi, merayakan ulang tahun, membuat semua orang di kediaman sibuk menemani Anda. Mengapa kau bersikap sinis di sini? Jika mereka tidak menemaniku dalam pekerjaan ini, mungkinkah mereka harus menemanimu di sini untuk memerankan naskah drama? Anda, istri pangeran, lihatlah waktu sekarang. Pangeran belum tiba. Tampaknya ulang tahun hari ini, pangeran tidak akan merayakannya bersama Anda. Kurasa, dia benar-benar tidak akan datang. Lihatlah mulut saya. Kata-kata saya telah membuat istri pangeran tidak senang. Perkataan pangeran adalah hukum. Karena dia bilang, dia akan datang, dia pasti akan datang. Teruslah bersikap keras kepala. Para pelayan berkata, pangeran hari ini tidak akan berada di kediaman sepanjang hari. Bagaimana dia bisa merayakannya bersama Anda? Dia bahkan bilang, dia akan merayakan ulang tahunku bersamaku. Dia membohongiku lagi. Pangeran, tabib baru saja mengatakan, racun gua Anda tidak stabil. Anda harus beristirahat dengan tenang di kamar Anda. Hari ini adalah ulang tahun Putri Permaisuri. Sebelum pangeran ini berubah, saya harus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kalau begitu Anda tidak perlu pergi sendiri. Saya bisa mengantarkannya saja kepada Putri. Tidak, pangeran ini harus mengirimkannya secara pribadi. Qin Huaisu, kau hanyalah pembohong besar yang bicara omong kosong. Istri pangeran, pangeran tidak akan datang. Saya pikir Anda harus berhenti menunggu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, sebentar lagi akan gelap. Siapa bilang aku menunggunya? Biking, suruh dapur menyajikan hidangan. Putri Mahkota, mengapa Anda tidak menunggu pangeran sebentar lagi? Menunggu apa? Potong kuenya. Yan, berhentilah mencari. Nanti kakak Jing akan membawa Anda ke jalan untuk membeli makanan lezat. Karena kau sudah di sini. Makanlah sepotongku sebelum kau pergi. Ini adalah sesuatu yang bahkan restoran di luar tidak bisa menawarkannya. Makanan lezat macam apa yang belum pernah dilihat pewaris kecil? Mengapa dia peduli dengan kue Anda ini? Jiang Xianing, apa kau gila? Siapa tahu Anda mungkin, seperti terakhir kali, meracuni pewaris kecil. Hari ini adalah ulang tahun Ibu Putri. Yan ingin tinggal untuk merayakannya bersama Ibu Putri. Yan, apa yang Anda katakan? Dia akan wanita jahat yang mencoba membunuh Anda. Jiang Xianing, siapa yang memberikan racun terakhir kali? Tidakkah kau tahu jawabannya sendiri? Terakhir kali aku melihat bahwa kamu memasukkan sesuatu ke dalamku, Yan. Kakak Jim, Yan menyukaimu dan juga menyukai Ibu Putri. Tolong berhenti berdebat dengannya, ya. Shen Wanyi, Anda tunggu saja. Sampai jumpa. Ayo pergi, waktunya makan kue. Qin Huaisu ini, bajingan penuh kebohongan ini, benar-benar berani mencampakkanku. Seolah aku peduli dengan kehadiranmu. Ada begitu banyak pria di luar sana. Aku lebih suka bermain dengan model pria. Besok, aku akan pergi ke seluruh ibu kota, tempat terbesar, untuk bertemu pria tampan. Dia di sini. Ini adalah Dewa Kekayaan telah turun. Anak kecil, apakah kau mencuri dari kas negara? Ini semua milikku. The film was translated Aku and tidak menyangka narrated by M Media. bahwa kau sebenarnya anak dari keluarga kaya. Bagaimanapun aku akan menceraikan Qin Huaisu. Ayahmu, apakah dia tersedia untuk dinikahi? Shen Wanyi, beraninya kau. Di usia semuda ini, mengapa kau memasang wajah muram seperti itu? Kau tidak lucu lagi. Ayo pergi, waktunya tidur. Pergi. Si kecil. Si kecil. Si kecil, mau kemana selarut ini? Si kecil pelan-pelan.
Aneh. Di mana dia? Di mana dia? Hantu. Ganti. 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 Shen Wanyi, Yang mulia. Mengapa Anda di sini? Bermain trik di tengah malam? Dan, mengapa Anda bahkan tidak mengenakan pakaian? pangeran ini. Pakaian saya dicuri. Baru saja saat mandi. Mandi. Anda mandi di bak besar. Di luar pintu saya, Anda mesum. Shen Wanyi, Suara apa itu di sana? Yang mulia. Qin Huaishu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita? Lepaskan saya. Anda adalah putri permaisuri pangeran ini. Apa salahnya saya memeluk Anda? Sungguh pamer kekuasaan. Apakah yang mulia sekarang bersikap angkuh kepada saya? Bukankah begitu? Saya ingin tahu siapa orangnya, yang bahkan tidak mengenakan pakaian larut malam, dan hanya berkeliaran di sekitar halaman. Jika seseorang tidak tahu, mereka mungkin berpikir yang mulia baru saja keluar dari kamar seorang gadis, baru saja selesai bersenang-senang. Shen Wanyi, Mengapa Anda berteriak? Saya tidak. Sejujurnya, saya merasa kesal hanya melihat Anda sekarang. Anda tidak akan pergi kan? Saya akan pergi. Qin Huaishu, apakah Anda gila? Anda berani mengamuk pada pangeran ini. Saya sedang mengamuk. Saya ingin tahu siapa orangnya yang berjanji akan menghabiskan ulang tahun saya bersamanya. Dan apa yang terjadi? Anda menghilang, membuat saya menjadi bahan tertawaan semua orang. Qin Huaishu, apakah kata-kata Anda tidak berharga? Itu hanya menghasilkan suara. Itu karena saya. Itu karena Anda apa? Saya katakan kepada Anda yang mulia, karena Anda toh tidak menyukai saya. Mengapa Anda tidak memberi saya surat perpisahan? Kita bisa berpisah secara damai, dan masing-masing menemukan kebahagiaan. Anda ambil jalan lebar Anda, dan saya akan menyeberangi jembatan satu papan saya. Baik, Shen Wanyi, Anda benar-benar ingin berpisah dari pangeran ini, benarkah? Ya, sangat. Saat ini, saya berharap bisa tidak pernah melihat wajah Anda lagi. Saya juga tidak ingin tinggal di sini bersama Anda. Kodok berkaki 3 sulit ditemukan. Tetapi pria berkaki 2 bertebaran di jalanan. Saya sama sekali tidak peduli pada Anda. Mengapa saya menjadi sangat marah mendengar tentang perpisahan itu? Mungkinkah saya benar-benar jatuh cinta padanya? Tamu. Tamu, datang-datang. Seorang tamu telah tiba. Datang-datang. Silakan masuk. Nora. Nona Silakan masuk. silakan masuk. Taman kerinduan. Saya dengar bahwa di sini Anda memiliki pria tampan. Ya. Ya, Kami punya segala macam di sini. kami punya segala macam di sini. Dapatkan yang terbaik untuk putri mahkota ini. Itu putri mahkota. Ayo. Ada begitu banyak pria. Mengapa tidak memesan pendamping pria? Qin Huaishu, jika Anda tidak mau menemani saya, ada banyak pria tampan yang bisa menemani saya. Siapa yang peduli pada Anda? Ayo pergi. Kakak, silakan masuk. Cepat isi anggurnya. Kakak, anggurnya sudah datang. Ayo kakak, mari kita minum. Coba, anggur bunga persik khas toko kami. Ini adalah anggur terbaik di toko kami. Kakak, aku akan menyuapimu. Oh benar, dan kami juga punya ikan cuka danau barat kami. Pelan-pelan. Shen Wanyi, Anak siapa ini? Meskipun terlihat cukup lucu, jauhkan tangan kotormu dariku. apa yang kamu lakukan? Bocah kecil. Si kecil. Kemana Anda pergi tadi malam? Anda menghilang dalam sekejap mata. Anak ini mengenal Putri Selir. Kalian semua menjauh darinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tidak, si kecil. Tempat ini bukanlah tempat Anda seharusnya berada. Saya akan mencari seseorang untuk mengantar Anda kembali. Seseorang. Aku tidak mau pergi bersama mereka. Bagaimanapun saya adalah seorang anak kecil sekarang. Saya harus menipunya agar kembali dulu. Tidak memalukan untuk bertingkah sedikit manja. Aku tidak akan pergi. Dasar anak.
Mengapa Anda begitu tidak peka? Jika Anda tidak tinggal bersama saya akan menangis tepat di depan Anda. Baiklah. Ayo. Saya akan kembali bersama Anda. Baiklah. Apakah Anda baik-baik saja, Pangeran? Bukankah Anda adalah pelayan Qin Huaisu? Apa yang Anda lakukan di sini? Aku. Ini, Pangeran mengkhawatirkan Anda dan mengutus saya untuk mencari Anda. Saya yakin dia tidak punya niat baik. Mengirim seseorang untuk memantau saya. Pria picik. Sungguh sial. Ibu, Shen Wanyi, kau benar-benar tidak tahu malu. Kakak perempuan, masih tenggelam dalam surga kesenanganmu ya? Nyonya tua ada di sini. Dan kau bahkan tidak tahu cara memberi hormat. Apa yang terjadi padaku? Pengawal, seret makhluk tak tahu malu ini. Dan bawa dia kembali ke kediaman pangeran. Ibu, Bagaimana mungkin aku kebetulan berubah menjadi anak kecil pada saat ini? Shen Wanyi, sebagai putri mahkota kau telah bertingkah tidak pantas, berani terlibat dalam hubungan seksual dengan pria lain. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Aku tidak melakukannya. Tidak, apakah kau menganggap wanita tua ini buta? Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Beraninya kau menyangkalnya. Sepertinya, aku telah jatuh ke dalam perangkap. Yang mulia, Anda tidak boleh. Dalam kondisi Anda saat ini, bahkan jika Anda pergi ke sana, itu akan sia-sia. Prioritas utama sekarang adalah segera berganti pakaian. Jika pangeran ini bisa berubah kembali, mengapa aku harus berdiri di sini sambil khawatir? Hari ini, pelayan Yan Yan datang memberitahuku. Mengatakan dia ingin aku pergi ke restoran untuk makan bersamanya. Aku pergi sendirian. Dan setelah minum teh, aku merasa tidak enak badan. Jadi aku kembali ke kamar restoran untuk beristirahat. Kakak perempuan, kami semua melihatnya. Kau berada di dalam kamar dengan pakaian yang tidak pantas. Jelas kau baru saja terlibat dalam aktivitas seksual. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau harus segera mengakui kesalahanmu. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Aku tidak meminta Ibu Selir Putri untuk makan bersama. Hari ini, kakak Jiang mencari alasan. Dia membawa pergi pelayanku. Mungkinkah itu dia? Nyonya tua, menurut catatan tabib rumah tangga, saat ini Putri Mahkota dan Pangeran belum mengesahkan pernikahan mereka. Jika Putri Mahkota bersikeras untuk berdalih, mengapa tidak membiarkan bidan memeriksa kesuciannya? Kita akan tahu dengan sekali lihat, dan Putri Mahkota tidak akan dituduh secara salah. Baiklah, keras kepala menyangkal kebenaran. Yang mulia, terlalu berbahaya bagi Anda untuk mengedarkan energi Anda seperti ini. Jika pangeran ini tidak segera berubah kembali, jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa menjelaskan dirinya dengan jelas. Tapi dokter berkata bahwa melakukan ini membahayakan hidup Anda. Mohon jangan khawatir dulu. Saya sudah memerintahkan orang untuk menangkap pemilik restoran itu. Ketika kebenaran terungkap, Putri akan baik-baik saja. Wanita tua ini sudah memeriksa tubuh Putri Mahkota. Putri Mahkota sudah tidak perawan lagi. Shen Wanyi, tenanglah sedikit. Ini bukan mimpi. Qin Huaishu dan aku. Pegang dia untukku. Hari ini aku akan bertindak atas nama leluhur kita dan memberikan pelajaran yang pantas kepada wanita nakal ini. Nenek! Yan Yan, aku mohon padamu, tolong jangan pukul Ibu Selir Putri. Yan Yan, apa yang kau lakukan? Aku melarangmu mengganggunya. Yan Yan, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa pewaris kecil pergi. Yan Yan, Lepaskan! Yan Yan, Lepaskan! Yan Yan, Lepaskan aku! Yan Yan, Yan Yan. Nenek! Ibu pasti telah dituduh secara salah. Aku mohon padamu, jangan perlakukan ibu seperti ini. Mulai sekarang Yan Yan pasti akan belajar dengan giat. Menjadi patuh. Dan tidak akan bolos pelajaran lagi. Aku akan mendengarkan semua yang Nenek katakan. Yan Yan, Putri Mahkota benar-benar memiliki keterampilan untuk membuat pewaris kecil membelamu dengan begitu sengit. Mengapa kalian tidak cepat membawa ahli waris kecil pergi? Apakah kalian semua buta? Yan Yan, Ibu, Yan Yan, lepaskan aku. Yan Yan, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yan Yan. Hari ini, kalian semua begitu bersemangat untuk dan dihukumku. Tidakkah kalian takut akan murka pangeran? Kau berzina dengan pria dari luar. Perilakumu tidak bermoral. Bahkan jika pangeran tahu, dia pasti tidak akan mengampunimu. Benarkah begitu? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa hari ini, orang yang berhubungan intim denganku adalah pangeran sendiri, Shen Wanyi.
Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku adalah wanita pangeran. Berhubungan intim dengan pangeran. Di kamar pribadi, di sebuah restoran. Hanyalah kesenangan pernikahan antara suami dan istri. Bagaimana itu bisa disebut perilaku amoral? Jika itu benar-benar pangeran, mengapa dia tidak terlihat dimanapun? Putri mahkota, sebaiknya kau berhenti berdalih. Apakah aku mengelak atau tidak? Undang pangeran ke sini dan tanyakan padanya, maka kalian akan tahu. Aku lihat kau hanya melontarkan omong kosong di sini. Pengawal, laksanakan hukum keluarga. Menyalahgunakan wewenang pribadi untuk menyiksa. Memaksa pengakuan melalui penyiksaan. Apakah ini aturan kediaman pangeran? Cukup, hentikan omong kosongmu. Lakukan, lepaskan aku, putri mahkota. 10 jari terhubung ke hati. Ketika siksaan ini diterapkan, itu menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Jika kau dengan patuh mengakui kesalahanmu, Nyonya tua mungkin masih memberimu akhir yang cepat. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Menghadapi kematian. Namun kau berani keras kepala. Wanita tua ini akan melihat hari ini. Seberapa keras tulangmu sebenarnya? Apakah kau akan mengakui kesalahanmu atau tidak? Aku tidak akan. Gunakan lebih banyak tenaga. Pangeran, Pemilik restoran, mengapa dia masih belum tiba? ini seharusnya segera. Berikan lebih banyak kekuatan. Aku tidak tahan lagi. Pangeran, memaksakan energi internal Anda seperti ini untuk menekan racun gue sungguh terlalu berbahaya. Gunakan lebih banyak tenaga. Aku ingin melihat apakah dia mengaku atau tidak. Apakah aku akan segera mati? Hentikan sekarang juga. Qin Huaisu, kau sudah datang. Jangan takut. Aku di sini. Dan tidak ada yang akan berani menyakitimu lagi. Pangeran, Anda datang tepat pada waktunya. Dia benar-benar berani diam-diam bertemu pria luar. Kediaman Pangeran Qin kita. Kapan kita pernah memiliki skandal kotor seperti itu? Hari ini, Anda harus di hadapan leluhur kita. Menyuruhnya dipukuli sampai mati. Untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ya Pangeran, bagi putri mahkota untuk melakukan hal yang memalukan. Dia jelas tidak menganggapmu. Sama sekali. Hari ini, orang yang bersama permaisuri pangeran di restoran itu, tidak lain adalah pangeran ini sendiri. Ada apa? Siapa yang keberatan? Qin Huaisu, Jangan bicara. Keadilan ini. Pangeran ini akan merebutnya kembali untukmu. bagaimana itu mungkin? Mengapa itu tidak mungkin? Jika bukan pangeran ini, lalu apakah dua pria diatur olehmu? Pangeran, apa yang kau katakan? Xianning tidak mengerti. Pangeran, orang itu sudah ditangkap. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika ada setengah kebohongan sekalipun, pangeran ini pasti akan mencabik-cabikmu. Itu dia yang memberiku. Menyuruhku mencari seseorang untuk merusak kesucian Putri Selir. Kau punya keberanian yang luar biasa untuk benar-benar berani melakukan ini di belakangku. Melakukan tindakan tercela seperti itu, Nona, Xiao Tao yang bodoh. Aku hanya tidak tahan. Putri mahkota itu selalu menjebakmu. Itu sebabnya aku berani melakukan hal seperti itu. Xiao Tao, kau sangat bodoh. Tindakan jahat seperti itu hampir merenggut nyawa putri mahkota. Bagaimana bisa kau? Yang mulia, aku sempat bodoh. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona. Tolong jangan salahkan dia. Nyonya tua, Ningger bersalah karena gagal mendisiplinkan pelayanku dengan benar. Yang menyebabkan insiden hari ini, itu semua salah Ningger. Itu semua adalah perilaku tercela para pelayan. Tidak perlu menyalahkan dirimu The sendiri. film was translated and narrated by M Media. Cukup. Masalahnya sudah selesai. Pengawal, bawa semua orang ini pergi. Hukum mati mereka semua dengan cambukan. Nona, Kasihanilah, Nona, kasihanilah. Nona selamatkan aku. Yang mulia, ini semua salahku. Karena membiarkan pelayanku melakukan tindakan tercela seperti itu dan melukai putri mahkota. Jika setiap kali Anda gagal mendisiplinkan pelayan Anda, haruskah permaisuri pangeran diulang-ulang, dipermalukan seperti ini oleh Anda? Mulai sekarang, tanpa izin pangeran ini, Nona Jiang tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke kediaman pangeran. Tolong hargai diri Anda sendiri. Xian Wanyi, mengapa bisa? Mengapa setiap kali kau selalu sangat beruntung? Tunggu saja. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Maafkan aku. Ini semua salahku, karena membuatmu menderita keluhan ini. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku hanya mengambilkan air untukmu. Sangat panas. Yang mulia tabib sudah di sini. Demam tingginya tidak mau turun. Cepat pergi dan periksa dia. Ya,
Yang mulia, Anda baru saja dengan paksa menggunakan energi internal Anda untuk menaikkan racun gue. Mengapa Anda tidak pergi beristirahat sebentar? Saya akan berjaga di sini. Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaannya? Yang mulia, luka Putri Selir bersifat eksternal. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun dipukuli 2 kali berturut-turut. Luka lamanya belum sembuh, dan luka baru telah ditambahkan. Yang menyebabkan penyakitnya menyerang jantungnya. Mengakibatkan demam tinggi mendadak. Beberapa hari ini, dia perlu minum obatnya dengan benar. Dan memulihkan diri, selama beberapa waktu maka dia akan pulih. Gunakan obat yang terbaik dan termahal. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Ya, Chang Feng, bawa tabib itu untuk mengambil obat. Jika aku tidak memegang nyawa anggota keluarga Xiao Tao, biarkan dia menanggung kesalahan untukku yang mengerikan. Aku khawatir itu akan merepotkan. Sekarang mengenai masalah ini, pangeran mungkin menjadi curiga padaku. Aku sama sekali tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat pangeran menjadi semakin menyukai Shen Wanyi. Shen Rongrong. Kau adalah adik perempuan tidak sah Shen Wanyi, putri dari selir keluarga Shen. Wanita The rakyat film jelata was ini Shen Rongrong translated and menyampaikan hormat narrated kepada by Nona M Ji. Media. Akhirnya, aku merasa nyaman. Bukankah itu hanya pukulan? Mengapa membuat keributan seperti itu? Membuatku terbaring di tempat tidur selama seminggu. Putri Mahkota, pangeran juga mengkhawatirkan kesehatan Anda. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja sekarang. Pangeran untuk Putri Selir mempersembahkan hadiah ulang tahun. 10.000 liang emas, 100 keping porselen warna rahasia Tung Tuyue, 12 tongkat ruye yang terbuat dari giok lemak kambing Hetian, 1000 cibrokat ulat sutra es wilayah Shu, 10 mutiara bercahaya dari Laut Timur. Kau benar-benar terlalu sopan. Ulang tahunku sudah lewat. Dan kau masih mengirimkan begitu banyak hadiah untuk apa? Cepat, cepat. Pergi dan simpan semuanya untukku. Cepat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ulang tahunnya sudah berlalu, tetapi hadiah ulang tahunnya harus diganti. Melewatkan janji kita yang terakhir adalah salahku. Wanyi, bisakah kau memaafkanku? Jangan marah lagi. Kau memanggilku apa? Karena kau dan aku telah menyempurnakan pernikahan kita, maka mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya istri pangeran ini. Kurasa aku juga telah jatuh cinta pada Qin Ho Hisu. Tapi dalam buku aslinya, aku bukan pemeran utama wanita. Jika nanti Wanyi. Cuaca hari ini sangat bagus. Haruskah kita pergi mengagumi bunga-bunga? mengapa aku berpikir terlalu banyak? Mungkin pemeran utama wanita dari buku aslinya tidak akan muncul. Ibu Putri, Yan bilang, dia ingin makan kue yang kamu buat. Aku sudah memberitahunya berkali-kali bahwa penyakit ibu belum pulih. Tidak apa-apa. Kembali bersamaku. Aku akan membuatnya untukmu. Kau pergi dan urus urusanmu. Pangeran ini juga ingin memakannya. Qin Huaisu, berapa umurmu sekarang? Tidakkah kau malu? Apakah kamu mencoba mengusir pangeran ini? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa diusir? Kamu adalah permaisuri pangeran ini. Sudah sepantasnya dan selayaknya aku tinggal bersamamu. malu padamu. Kakak perempuan. Shen Rongrong, pemeran utama wanita dari buku aslinya, benar-benar telah muncul. Pemeran utama wanita dalam buku aslinya. Dan Jiang Xianning selalu berhadapan. Adik tiriku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qin Huaisu. Karakter asli dalam buku itu meninggal terlalu cepat. Dia bahkan tidak menunggu sampai karakter ini muncul. Kakak perempuan lama tidak bertemu. Rongrong sangat merindukanmu. Adik perempuan, ini pasti kakak ipar. Kudengar, kakak perempuan menikah dengan suami yang baik yang memanjakan dan mencintaimu. Aku sangat iri. Karena pangeran memiliki seorang wanita cantik di pelukannya. Istri pangeran ini tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Wanyi. Pria mustahil menolak wanita yang secara aktif melemparkan diri ke pelukan mereka. Shen Wanyi, aku selalu lebih baik darimu dalam segala hal sejak kecil. Mengapa kau yang menjadi putri permaisuri, dan aku tidak bisa? Qin Huaishu suka siapapun yang dia ingin sukai. Mengapa aku harus marah? Lagi pula aku tidak menyukainya. Ketika saatnya tiba, aku akan menceraikannya. Bukankah hanya jalan terbuka lebar
Dan kita masing-masing menempuh jalan sendiri. Siapa bilang pangeran ini ingin menceraikanmu? Bukankah tadi kau bersama Shen Rongrong? Tadi. Shen Wanyi, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang disukai pangeran ini adalah kamu? Kau bilang. Kau menyukaiku. Aku tidak menyukaimu. Aku mengikutimu sepanjang hari. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya pekerjaan yang lebih baik? Tapi di buku aslinya, Qin Huaisu merasakan cinta pada pandangan pertama. Pada Shen Rongrong. Dia adalah orang yang Qin Huaisu cintai dengan tulus. Tapi, kau menyukai Shen Rongrong. Berpakaian mencolok. Seperti burung merak yang memamerkan ekornya. Apa yang paling tidak disukai pangeran ini adalah kecantikan yang dangkal. Tapi dia lebih cantik dariku. Dan memiliki sosok tubuh yang bagus. Shen Wanyi, apakah kamu cemburu? Aku tidak. The film was translated and narrated by M Media. Dan kamu bilang tidak. Kamu pantas dihukum. Wanyi, di hatiku hanya ada kamu. Tidak ada orang lain dan tidak akan ada di masa depan. Oleh karena itu, bagaimana denganmu? Di hatimu, apakah ada aku? Pangeran seseorang datang. Meminta Anda untuk pergi ke sana. Kau harus cepat pergi. Kita punya banyak waktu di depan kita. Akan ada waktu nanti. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa merayu seorang pria. Namun kau ingin bersaing dengan Shen Wanyi. Kurasa kau pasti sedang bermimpi. Nona J, ini semua salah Shen Wanyi. Dia mengendalikan pangeran terlalu ketat. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan membuat pangeran jatuh cinta padaku. Ini adalah bubuk angin musim semi yang kubeli dari pedagang wilayah barat. Jika kau mengacaukannya lagi, maka kembalilah ke keluarga Shen. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Yang mulia, Wanyi, mengapa itu kamu? yang mulia. Kakak mengurusmu sendirian. Tidak terhindarkan dia akan kewalahan. Rongrong, aku hanya datang untuk melihat. Apakah ada yang bisa kubantu? Keluar. Karena yang mulia tidak membutuhkan. Maka Rongrong akan pamit terlebih dahulu. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Wanyi, Qin Huaishou ini berjanji bahwa setelah dia selesai bekerja malam ini, dia akan datang menemuiku. Dia benar-benar membuatku menunggu lagi. Akhir-akhir ini banyak urusan di istana. Yang mulia saat ini pasti masih sibuk meninjau dokumen. Dia tidak melakukannya dengan sengaja kan? Lupakan saja, aku istri pangeran. Akan bertindak sebagai istri yang berbudi luhur dan ibu yang penuh kasih hari ini. Ayo pergi, ayo kita berikan yang mulia camilan larut malam. Yang mulia, jika Anda lelah, biarkan aku membantumu ke tempat tidur untuk beristirahat. Mengapa kau mengetuk pintu? Mungkinkah dia sedang bermain-main dengan wanita di dalam? Shen Rongrong, apa yang kau lakukan di sini? Kakak, sudah selarut ini. Tentu saja aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Qin Huaishou, bajingan bermuka dua ini. Dia bahkan bilang dia tidak menyukai Shen Rongrong. Kakak, jangan menerobos masuk sembarangan. Yang mulia, sudah tertidur. Minggir.
Berisik sekali. Mengapa ini seorang anak kecil? Di mana yang mulia? Shen Rongrong dia masih anak-anak. The film was translated Kau benar-benar punya and fetis seperti ini. narrated by M. Shen Wanyi, jangan memfitnahku begitu kau membuka mulut. Shen Rongrong, sudah cukup buruk kau seorang mesum. Tapi kau benar-benar membius anak si kecil itu. Aku tidak. Bikin cepat panggil dokter. Yang meminum obatku jelas yang mulia. Bagaimana mungkin dia berubah menjadi anak kecil? Adik kecil kau baik-baik saja. Kau bocah kecil, jelaskan dirimu dengan jelas. Di mana yang mulia? Kakak selamatkan aku. Wanita itu masuk. Shen Rongrong, jika kau kekurangan pria, pergi cari di luar. Kau benar-benar menyakiti anak si kecil itu. Seseorang, bawa dia ke pihak berwajib. Oh iya, kau dan dia. Mengapa kalian berdua berada di kamar Qin Huaisu? Kamar. Aku terlalu takut saat itu. Aku tidak ingat. Sudahlah. Aku mengerti. Kau pasti ketakutan juga. Aku hanya tidak tahu di mana bajingan Qin Huaisu itu. Pergi sekarang. Begini saja, kakak. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat dulu. Ya, ayo pergi. Shen Rongrong ini benar-benar seorang tidak berguna, tapi unggul dalam merusak segalanya. Membius anak kecil, benar-benar sampah. Nona, Anda baru saja mengirim seseorang untuk mengundang pewaris kecil. Pewaris kecil menolak datang. Dia pergi ke tempat Putri Permaisuri. Sepertinya dia pergi makan hotpot atau semacamnya. Shen Wanyi. Baiklah. Sepertinya, aku hanya bisa menggunakan jalan terakhirku. Kali ini, aku ingin Shen Wanyi mati tanpa keraguan. Kalian semua bermainlah dengan baik. Jangan berlarian liar. Dan patuhlah. Baiklah. Ayo pergi. Bajingan Qin Huaisu itu. Siapa tahu kemana dia pergi sekarang. Itu dia. Pergi. Urus masalah ini dengan bersih The film untukku. was translated Ya. and narrated by M. Media. Lihat ini. Apakah kedua tuan muda ingin melihat layang-layang? Bos, berapa harga yang ini? Yang ini 5 wen. Dan yang ini. Yang ini 10 wen. Kau menyukainya. Ada 2 anak. Yang mana yang harus kita ikat? Aku tidak tahu. Siapa peduli? Bawa mereka berdua pergi. Apa yang kau lakukan? Putri Permaisuri. Apakah ada kabar tentang Yan Yan? Seseorang baru saja mengantarkan catatan ini. Jika kau ingin Qin Yan Yan hidup, datanglah sendirian ke selatan kota. Putri Permaisuri, Anda tidak bisa pergi sendirian. Itu terlalu berbahaya. Biking, pergi cari Chang Fen. Dan suruh dia segera memberitahu pangeran. Aku akan pergi duluan. Tapi, berhenti menunda-nunda. Nyawa dipertaruhkan. Kalian berdua bocah kecil mau kabur. Tepat saat aku sedang makan siang. Hentikan. Aku menyuruhmu menangkap pewaris kecil. Kenapa kau malah menangkap anak liar ini? Sebagai gantinya. Tidak. Kedua anak ini sama-sama mengikuti. Shen Wanyi, kami juga tidak bisa membedakan mereka. Baiklah, kebetulan. Karena Shen Wanyi menyayangi anak ini. Sekarang aku punya satu lagi alat tawar-menawar. Kakak Jim, mengapa itu kamu? Kakak Jing, kau masih tahu bahwa aku adalah kakak Jingmu. Ketika kau dan ibumu Putri Permaisuri sedang bermesraan, kenapa kau tidak mengingatku? Apa yang akan kamu lakukan? The film was translated and narrated by M. Media. Berhenti. Shen Wanyi, begitu cemas. Hanya karena satu anak. Sungguh memalukan. Jiang Xianing benar-benar kau. Lepaskan dia, Putri Permaisuri. Dia saat ini ada di tanganku.
Memohon tidak dilakukan dengan cara ini. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan memohon padaku, dan aku akan mengampuni mereka berdua. Bagaimana menurutmu? Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2. Aku mengerti. Shen Wanyi, kau tidak istimewa sama sekali. Bukankah biasanya kau sangat tangguh, sampai-sampai berlutut demi bocah kecil, dan berlutut padaku? Jiang Xianing, aku tidak sepertimu. Aku punya hati nurani. Kau hanya tahu caranya, mencapai tujuanmu sendiri, dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Shen Wanyi, bukankah kau yang memaksaku melakukan ini? Baiklah. Shen Wanyi, kau benar-benar bodoh. Tapi hari ini, kau dan mereka, aku tidak akan mengampuni satupun dari kalian. Apa yang terjadi, Pangeran? Wanyi, Bagaimana itu mungkin? Qin Huaisu, aku sudah lama ditipu olehmu. Wanyi. Jangan bicara. Simpan tenagamu. Aku akan kembali dan mencarikan dokter untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Yan tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Ibu. Changfen, ketiga orang itu, kuliti, mereka hidup-hidup. Cincang mereka menjadi 10.000 keping. Aku adalah putri dari kediaman jenderal. Siapa yang berani? Mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Ambil tindakan. Hai, hidangannya sudah siap. Cepat ambil makanan. Apa maksudmu, hei? Panggil aku ayah. Otoritas apa yang coba kau tegaskan? Kau sudah seperti ini sekarang. Hati-hati, atau aku akan menampat PANTATmu. Shen Wanyi. Beneran ini. Jika bukan, karena pangeran ini tadi memaksa mengedarkan energi untuk menyelamatkanmu, bagaimana mungkin aku masih belum bisa sepenuhnya membersihkan sisa racun di tubuhku? Dan berakhir seperti ini sekarang. Harus berubah wujud sesekali. Baiklah, cukup sudah. Berhenti mengeluh. Diam dan makan. Makan, makan, makan. Jadilah anak baik. Ayo kita tidur sekarang. Shen Wanyi, sudah aku bilang padamu. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil yang perlu dibujuk baik. Tapi saat ini, kau hanya The film seorang was anak kecil. translated and narrated Aku by bahkan M memukul Media. pantatmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wanyi. Siapa yang baru saja menampar pantat pangeran ini?